Halo teman-teman, kembali lagi di channel Cerita Anime. Kali ini aku akan menceritakan anime Owari no Seraph. Anime ini bercerita tentang kehancuran Jepang karena datangnya wabah virus dan serangan vampir. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ceritanya. Suatu hari, sebuah virus mematikan muncul di Jepang. Virus itu menyebabkan kematian massal dan kehancuran Jepang. Akan tetapi, virus itu tidak berpengaruh kepada anak-anak yang berusia di bawah 13 tahun. Lalu di suatu tempat saat wabah virus sedang terjadi, ada anak-anak dari panti asuhan yang sedang kebingungan karena ibu panti mereka yang tiba-tiba mati karena terjangkit virus. Sebelum lanjut ke cerita, kita perkenalan dulu. Anak-anak itu bernama Yuichiro yang kita panggil Yui, Mikaela yang kita panggil Mika, dan Akane. Kembali lagi ke cerita, saat Yui dan Mikaela sedang kebingungan, tiba-tiba saja muncul laki-laki misterius dan membawa Yui, Mika, dan anak-anak di seluruh kota pergi ke suatu tempat dengan alasan akan menolong anak-anak dan memberikan kehidupan yang layak. Lalu scene berpindah ke 4 tahun kemudian. Ternyata orang-orang misterius yang membawa Yui dan anak-anak lainnya adalah bangsa vampir. Para vampir itu memanfaatkan anak-anak untuk diambil darahnya setiap hari, atau bisa dibilang hanya dijadikan hewan ternak. Yui pun merasa kesal karena hidupnya hanya dimanfaatkan oleh bangsa vampir. Berbeda dengan Mika yang selalu patuh terhadap bangsa vampir. Lalu suatu hari Mika dan Yui bertemu dengan bangsawan vampir yang bernama Ferit. Mika dan Ferit terlihat sangat dekat. Ternyata mereka berdua sudah saling kenal. Bahkan Mika sering mengunjungi villa milik Ferit untuk memberikan darahnya secara cuma-cuma. Mengetahui hal itu, Yui menjadi khawatir dengan kelakuan Mika yang terlalu dekat dengan bangsa vampir. Yui juga kesal dengan tingkah laku Mika yang terlalu dekat dengan bangsa vampir. Setelah menceramahi Mika, Yui pun pergi meninggalkannya. Lalu malam harinya, Yui tidak bisa tidur karena memikirkan Mika yang pergi ke villa Ferit dan belum juga kembali ke rumah. Setelah menunggu lama, akhirnya Mika pun pulang. Lalu Mika mengajak Yui berbicara. Saat mengobrol, Mika menunjukkan Yui sebuah pistol dan peta kota vampir. Mika menjelaskan jika dia mencuri pistol dan peta dari villa milik Ferit. Karena sudah memiliki peta, Yui pun berencana untuk pergi meninggalkan kota vampir. Lalu Yui membangunkan teman-temannya dan mengajak teman-temannya untuk kabur malam itu juga. Yui, Mika, dan teman-temannya berusaha melewati para penjaga hingga sampailah mereka di pintu keluar kota vampir. Tetapi kesenangan Yui dan teman-temannya hilang setelah melihat Ferit yang sedang menunggu di gerbang pintu keluar. Ternyata Ferit sudah mengetahui rencana melarikan diri yang dilakukan oleh Mika. Karena terdesak, Yui berusaha melawan Ferit dan menyuruh teman-temannya untuk lari. Tetapi usaha Yui sia-sia karena Ferit langsung membunuh semua teman-teman Yui. Lalu Mika mencoba untuk melawan Ferit, tetapi usahanya tetap sia-sia. Namun Ferit lengah, tiba-tiba saja Yui berada di sampingnya dan menembak kepalanya. Setelah mengalahkan Ferit, Yui berusaha membawa Mika kabur. Tetapi karena kondisi Mika yang sudah kritis, Mika menyuruh Yui untuk pergi meninggalkannya. Yui pun pergi meninggalkan Mika dan berjanji akan membalaskan kematian teman-temannya. Saat di luar, Yui bertemu dengan manusia. Orang itu bernama Guren, letnan kolonel dari pasukan pembasmi iblis Jepang. Guren menjelaskan jika manusia sedang berusaha untuk bangkit kembali setelah serangan virus. Tetapi para vampir mengganggu proses kebangkitan umat manusia. Karena itulah manusia membentuk organisasi pasukan pembasmi iblis. Karena dendamnya yang sangat besar terhadap vampir, Yui pun memutuskan ikut bersama Guren agar bisa menjadi pasukan pembasmi iblis. Singkat cerita, 4 tahun berlalu, Yui yang sudah dewasa telah bergabung dengan pasukan pembasmi iblis. Namun saat sedang berpatroli, tiba-tiba saja Yui bertemu dengan monster. Yui pun diperintahkan untuk mundur, namun Yui tidak mematuhi perintah itu. Yui juga bertindak sendirian dan tetap membunuh monster itu. Karena kesalahan itu, Yui dihukum dan tidak diperbolehkan bertarung untuk sementara waktu. Lalu esok harinya, Guren memasukkan Yui ke sekolah dengan tujuan agar Yui memahami arti kerjasama tim. Saat di sekolah, Yui bertemu dengan anak perempuan bernama Shinoa. Shinoa ditugaskan oleh Guren untuk mengawasi Yui saat di sekolah.
Shinoa juga memberikan pesan yang dititipkan Guren untuk Yui. Isi surat itu menyuruh Yui untuk mencari teman dan menyuruh Yui untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Karena untuk naik pangkat menjadi rembulan iblis, Yui harus bisa bekerja secara tim dan tidak bertindak sendirian. Sedikit penjelasan, regu rembulan iblis adalah pasukan elit khusus yang membunuh para vampir dengan senjata khusus yang bernama Mustika Pengutuk. Kembali lagi ke cerita, Yui pun menjadi kesal setelah membaca surat dari Guren. Karena bagi Yui, dia bisa melawan vampir tanpa bantuan siapapun. Lalu saat pulang sekolah, Yui bertemu dengan anak yang sedang dibully. Anak itu bernama Yoichi. Karena tidak tega, Yui pun menolongnya. Setelah menolongnya, Yui mengajak Yoichi mengobrol. Namun saat sedang mengobrol, tiba-tiba saja vampir menyerang sekolah. Melihat sekolahnya yang sedang diserang, Yui langsung bergegas mendatangi vampir itu. Setelah bertemu, Yui langsung menyerang vampir itu. Tetapi karena Yui menggunakan senjata biasa, senjata itu tidak berefek apa-apa kepada vampir itu. Yui pun terdesak. Beruntung Yoichi datang dan membantunya. Setelah bertarung cukup lama, akhirnya Guren dan pasukannya datang. Guren pun langsung membunuh vampir itu dengan senjata mustika pengutuk miliknya. Setelah mengalahkan vampir, Guren memarahi Yui karena sudah bertindak sendirian. Tetapi di sisi lain, Guren memujinya karena telah berani melawan vampir demi melindungi teman-temannya. Esok harinya, Shinoa memberikan kabar jika Yui telah diangkat menjadi regu rembulan iblis. Tidak hanya Yui, Yoichi juga diajak bergabung dengan regu rembulan iblis karena keberaniannya menghadapi vampir. Lalu Shin berganti ke kota vampir. Ternyata Mika masih hidup dan Ferit belumlah mati. Tetapi sayangnya Mika sudah berubah menjadi vampir. Itu akibat kejadian 4 tahun yang lalu. Saat Yui sudah meninggalkan Mika, Mika yang sedang sekarat dirubah menjadi vampir oleh vampir moyang ketiga yang bernama Cruel Tempest. Dan mencuci otak Mika menjadi benci terhadap manusia. Kembali lagi ke Yui, karena sudah menjadi pasukan rembulan iblis, Yui dan Yoichi dipindahkan ke sekolah regu rembulan iblis. Di sekolah baru, Yui bertemu dengan teman baru yang bernama Kimizuki. Tetapi karena sifatnya yang sama-sama keras kepala, Yui dan Kimizuki tidak pernah akur dan selalu berkelahi. Lalu singkat cerita, sekolah mengadakan ujian. Para siswa disuruh untuk mencari teman sebagai pasangannya. Namun tidak ada yang mau berpasangan bersama Yui. Karena tidak ada pilihan lain, Yui pun berpasangan bersama Kimizuki. Ujian pun dimulai. Yui dan Kimizuki disuruh untuk bekerja sama melawan robot-robot yang telah disiapkan. Namun saat sedang menjalani ujian, tiba-tiba saja Kimizuki mendapatkan pemberitahuan jika adiknya sedang kritis dan disuruh untuk menemui adiknya. Tetapi Kimizuki mengatakan jika dia tetap ingin melanjutkan ujian. Mendengar perkataan Kimizuki membuat Yui menjadi marah. Yui mengatakan jika nyawa seorang keluarga lebih penting daripada ujian. Lalu Yui pun menemani Kimizuki menemui adiknya. Setelah menjenguk adiknya, Kimizuki bercerita jika tujuannya masuk ke regu rembulan iblis untuk mendapatkan fasilitas pengobatan gratis agar adiknya bisa dirawat secara gratis. Setelah mendengar cerita Kimizuki, Yui pun menyemangati Kimizuki agar bisa lulus menjadi pasukan rembulan iblis. Setelah kejadian itu, hubungan mereka berdua menjadi lebih baik. Lalu esok harinya, Yui mendatangi Guren. Yui meminta Guren untuk mempercepat ujian kelulusan karena Yui sudah bosan dengan sekolah dan sudah tidak sabar untuk memegang senjata mustika pengutuk. Karena Yui terus memaksa dan sangat berisik, Guren pun menuruti permintaan Yui. Saat di kelas, Guren menguji kekuatan para siswa. Guren mengatakan jika siswa yang lulus dari ujiannya maka akan langsung lulus dari sekolah dan mendapatkan senjata mustika pengutuk. Setelah memberi penjelasan, Guren langsung mengeluarkan kekuatan iblis dari senjatanya. Banyak murid yang tidak kuat menahan kekuatan iblis yang dikeluarkan dari senjata Guren, sehingga membuat para murid pingsan. Setelah selesai menguji para murid, hanya Yui, Kimizuki, dan Yoichi yang masih bertahan dan tidak pingsan. Sesuai janji Guren, Yui, Kimizuki, dan Yoichi lulus dari sekolah. Lalu Guren mengajak mereka bertiga untuk menjalani ritual kontrak kepemilikan mustika pengutuk. Saat di jalan, Guren menjelaskan jika untuk mendapatkan senjata mustika pengutuk, manusia harus membuat kontrak dengan iblis. Guren memperingati jika membuat kontrak dengan iblis sangat berbahaya,
Karena manusia yang hatinya lemah, maka raganya akan diambil alih oleh iblis. Singkat cerita, Yui dan yang lainnya memulai ritual kontrak dengan iblis. Saat memulai ritual, iblis memasuki hati Yui. Di alam bawah sadar, iblis berusaha mengganggu Yui. Tetapi karena tekad hati yang kuat, Yui berhasil mengalahkan iblis itu dan membuat kontrak dengannya. Iblis yang dimiliki Yui bernama Asuramaru. Saat Asuramaru sudah menjalin kontrak dengan Yui, Asuramaru memberitahu Yui jika di dalam tubuhnya terdapat kekuatan lain yang sangat mengerikan. Setelah itu, Yui pun tersadar dan berhasil mendapatkan senjata mustika pengutuk. Saat sadar, Yui melihat Kimizuki yang sudah berhasil mendapatkan mustika pengutuk. Tetapi Yoichi masih terjebak di dalam ilusi iblis. Lalu tiba-tiba saja Yoichi bangun dan dirasuki oleh iblis karena hatinya yang sangat lemah. Kimizuki dan Yui pun terpaksa bertarung melawan Yoichi dan berusaha menyadarkannya. Berkat usaha teman-temannya, Yoichi kembali sadar dan berhasil mengalahkan iblis yang berada di dalam tubuhnya. Mereka bertiga pun telah resmi menjadi pasukan elit rembulan iblis. Esok harinya, Guren memberikan misi pertama kepada Yui dan yang lainnya. Misi itu adalah penyelamatan anak-anak manusia yang ditangkap oleh vampir. Guren juga menunjuk Shinoa menjadi pemimpin kelompok. Namun saat sebelum berangkat, Guren memasukkan anggota baru ke kelompok Shinoa. Orang itu bernama Mitsuba. Lalu Guren memperingati untuk selalu bekerja sama dan tidak bertindak sendirian. Setelah itu, tim Shinoa pun berangkat. Saat di perjalanan, tim Shinoa bertemu dengan monster yang menyerang anak kecil. Mitsuba menyuruh yang lainnya untuk mundur. Mitsuba mengatakan jika monster itu hanya pancingan dari para vampir. Tetapi Yui tidak memperdulikan perkataan Mitsuba dan tetap menyerang monster itu. Karena bertindak sendirian dan tanpa rencana, Yui pun terdesak. Lalu teman-temannya berusaha membantunya. Beruntung monster itu pun dapat dikalahkan. Setelah mengalahkan monster itu, para vampir muncul, sama seperti yang dikatakan Mitsuba. Yui dan yang lainnya pun bertarung melawan para vampir itu. Namun karena perbedaan kekuatan yang jauh, para vampir itu memutuskan untuk mundur. Setelah itu, Mitsuba memarahi Yui karena sikapnya yang tidak bisa diajak kerjasama, sehingga membahayakan rekan tim yang lain. Yui pun meminta maaf dan menyesali perbuatannya. Yui juga berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Lalu tim Shinoa kembali melanjutkan misinya untuk menyelamatkan anak-anak dari para vampir. Saat sampai di lokasi penyelamatan, tim Shinoa banyak melihat anak-anak yang terlantar. Lalu tiba-tiba saja muncul satu vampir. Yui pun langsung membunuhnya. Setelah itu tiba-tiba saja vampir lainnya muncul. Tim Shinoa pun terpojok karena jumlah vampir yang sangat banyak. Tetapi berkat kerjasama yang baik, tim Shinoa berhasil membunuh para vampir dan menyelamatkan anak-anak. Anak-anak pun sangat bahagia karena sudah bebas dari para vampir. Setelah misi selesai, tim Shinoa berencana untuk kembali ke markas yang berada di Shinjuku. Karena jarak ke Shinjuku lumayan jauh, Kimizuki memiliki ide untuk membenarkan mobil yang sudah tidak terpakai. Setelah mobil bisa menyala, tim Shinoa pun pergi menggunakan mobil. Saat menuju Shinjuku, tiba-tiba saja muncul vampir bangsawan moyang ke-13 yang bernama Crowley dan menghadang mobil mereka. Yui dan yang lainnya pun terpaksa keluar dan menghadapi Crowley, tetapi menghadapi vampir bangsawan kelas atas tidaklah mudah. Shinoa yang sedang lengah hampir saja dibunuh oleh Crowley. Beruntung Yui dengan sigap menangkis serangan Crowley. Crowley pun memuji kekuatan Yui. Namun saat sedang bertarung, tiba-tiba saja vampir lainnya datang dan menyuruh Crowley untuk mundur. Karena mendapat perintah untuk mundur, Crowley pun pergi meninggalkan Yui dan yang lainnya. Shinoa, Yui, dan yang lainnya pun merasa lega karena tidak jadi menghadapi vampir bangsawan. Setelah aman, Yui dan yang lainnya kembali melakukan perjalanan menuju markas Shinjuku. Namun setelah sampai di markas, ternyata markas Shinjuku sedang diserang oleh pasukan vampir. Tim Shinoa memutuskan untuk bergabung bersama pasukan lain untuk melindungi markas Shinjuku dari serangan vampir. Tim Shinoa pun bertarung melawan para vampir yang menyerang markas. Lalu scene berpindah, ternyata pemimpin para vampir yang menyerang markas Shinjuku adalah Ferit. Dan di sana juga ada Mika yang sedang bersamanya. Di garis depan, Ferit dan Mika sedang bertarung melawan Guren dan pasukan rembulan iblis lainnya.
Kembali lagi ke tim Shinoa. Setelah membunuh para vampir yang menyerang markas, tim Shinoa bertemu dengan Kopral Nagai, pemimpin markas Shinjuku. Kopral Nagai memerintahkan tim Shinoa untuk pergi ke garis depan dan membantu Guren yang sedang bertarung melawan para vampir. Lalu Kopral Nagai mengantarkan tim Shinoa dengan mobil menuju garis depan. Saat di perjalanan, Shinoa memberikan pil penambah stamina kepada yang lainnya. Shinoa menjelaskan jika meminum pil itu maka akan meningkatkan kecepatan dan daya serang selama 15 menit. Setelah itu tiba-tiba saja pasukan vampir menyerang mobil yang membawa mereka dengan helikopter. Akibat serangan itu membuat tim Shinoa masuk ke bawah tanah dan terpisah karena reruntuhan bangunan. Yui terjebak bersama Shinoa sedangkan Kimizuki terjebak bersama Yoichi dan Mitsuba. Lalu Yui menyuruh Kimizuki dan yang lainnya untuk mencari jalan keluar dan bertemu kembali di baris depan. Sedangkan Yui dan Shinoa berencana untuk membawa Kopral Nagai yang pingsan ke ruang medis. Setelah mengantar Kopral Nagai ke ruang medis, Yui dan Shinoa langsung bergegas menuju baris depan untuk menemui Kimizuki dan yang lainnya. Saat sampai di garis depan, ternyata Kimizuki dan yang lainnya sedang kesulitan menghadapi serangan vampir. Beruntung Yui dan Shinoa datang tepat waktu dan menolong Kimizuki dan yang lainnya. Setelah menghabisi para vampir, tim Shinoa langsung bergegas menuju tempat Guren. Di sisi lain, Guren sedang bertarung menghadapi Mika. Awalnya pertarungan berjalan lancar. Bahkan Guren sudah memojokkan Mika. Tetapi saat Guren mau mengeksekusi Mika, tiba-tiba saja Ferit mengganggu dan memukul Guren hingga terpental. Di saat Guren sudah tidak berdaya, Mika mengambil kesempatan itu dan langsung menusuk Guren. Di saat yang bersamaan datang Yui yang melihat Guren sedang ditusuk oleh Mika. Awalnya Yui tidak menyadari jika vampir yang menusuk Guren adalah Mika. Jadi tanpa pikir panjang, Yui pun langsung menyerang Mika. Setelah melihatnya secara dekat, Yui baru sadar jika vampir yang ditusuknya adalah teman masa kecilnya sendiri. Yui pun kaget dan tidak jadi membunuh Mika. Guren yang melihat tindakan Yui pun marah karena Yui tidak mengutuk vampir yang sudah ditusuknya. Di sisi lain, Mika juga kaget karena bertemu kembali dengan Yui, sahabat masa kecilnya. Lalu Ferit mencuci otak Mika. Ferit mengatakan jika Yui telah dimanfaatkan oleh para manusia. Perkataan Ferit membuat Mika semakin membenci manusia. Lalu Mika membawa Yui pergi, namun Yui melawan dan menolaknya. Tetapi Mika terus memaksa Yui untuk ikut bersamanya dan melupakan teman-teman manusianya. Di sisi lain, Shinoa dan teman-temannya sedang terpojok. Yui yang melihatnya berusaha menolongnya, tetapi lagi-lagi Mika menghalangi Yui untuk kembali ke teman-temannya. Melihat teman-temannya yang hampir mati dan Mika yang terus memaksanya membuat Yui semakin marah dan tanpa sadar mengaktifkan kekuatan lain di dalam dirinya. Kekuatan itu seperti yang dikatakan iblis Asura Maru sebelumnya, jika di dalam tubuh Yui terdapat kekuatan lain yang sangat mengerikan. Saat Yui berubah, kekuatannya benar-benar luar biasa. Bahkan vampir moyang ke-13 Crowley tidak dapat menahan kekuatan Yui. Kekuatan itu memanglah besar, tetapi kekuatan itu sangat berbahaya karena Yui sendiri masih belum bisa mengendalikannya. Bahkan Yui juga menyerang Shinoa, temannya sendiri, dan hampir membunuhnya. Beruntung Mika datang dan menolong Shinoa. Tujuan Mika sebenarnya karena tidak ingin Yui membunuh temannya sendiri. Lalu karena ada kesempatan, Shinoa langsung mencoba menyadarkan Yui. Yui pun kembali sadar menjadi manusia normal. Tetapi karena energinya yang terkuras habis, Yui pun tak sadarkan diri. Setelah itu bantuan datang. Karena terdesak, pasukan vampir pun memutuskan untuk mundur. Esok harinya, karena Yui tak kunjung sadar, Shinoa mencari Guren ke ruang kerjanya. Tujuan Shinoa ke sana untuk menanyai Guren tentang keadaan Yui. Guren mengatakan jika Yui akan baik-baik saja. Tidak sampai di situ, Shinoa juga menanyakan semua keanehan yang sudah terjadi dengan tubuh Yui. Lalu Guren mengatakan jika dirinya dan tim telah melakukan eksperimen kepada tubuh milik Yui. Karena eksperimen itulah, Yui bisa berubah menjadi manusia setengah monster dan kekuatannya sangat besar. Shinoa pun kaget setelah mendengar penjelasan Guren. Lalu Shinoa pergi meninggalkan ruang kerja Guren. Singkat cerita, 7 hari berlalu. Akhirnya Yui kembali sadar. Teman-temannya sangat senang melihat Yui yang sudah sadar. Lalu Yui bertanya kepada Shinoa tentang keadaan Mika saat di pertempuran.
karena saat itu Yui sedang tidak sadarkan diri. Shinoa mengatakan jika Mika kembali ke kota vampir bersama vampir bangsawan lainnya. Mengetahui Mika yang masih hidup membuat Yui merasa senang dan bertekad akan menyelamatkan Mika dari para vampir suatu hari nanti. Dan cerita anime Owari no Seraph season 1 selesai sampai di sini. Anime ini akan dilanjutkan di season 2-nya yang akan aku bahas di minggu depan. Oke, sampai di sini aja video saya kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.